Satuan Tim Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah telah melakukan olah tempat kejadian perkara ledakan petasan maut di Kelurahan Kuripan, Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Selasa kemarin. Olah TKP dilakukan untuk mengetahui daya ledak dari petasan yang menelan korban jiwa dan luka-luka. Kepolisian Resor Pekalongan Kota masih mendalami kasus ledakan petasan yang terjadi dan menyebabkan satu orang korban meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka-luka. Kasat Reserse dan Kriminal Polres Pekalongan Kota AKP Setianto mengatakan pihaknya masih terus menggali keterangan dari para saksi atas kasus ledakan petasan tersebut. Kami jelaskan terkait dengan ledakan petasan yang terjadi pada hari ini sekitar jam 14.00 di wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan, yang mana ada dua remaja sedang meracik petasan, kemudian petasan tersebut salah satu meledak sehingga mengakibatkan dua orang yang merakit ini mengalami luka-luka agak serius. Kemudian adalah satu korban yaitu remaja yang sedang mencari burung di sekitaran lokasi TKP sekitar 15 meter dari tempat ledakan tersebut sehingga kena imbasnya atau percikan ledakan sehingga yang bersangkutan juga mengalami luka-luka namun tidak begitu serius, yaitu luka pada kaki sebelah kiri. Kalau lokasi membuat petasan gimana? Untuk lokasi tepatnya di wilayah Polsek di wilayah Kecamatan Selatan. Itu di rumah atau di kebun? Di kebun, di salah satu milik warga di kebun desa. Itu kalau melihat dari di lokasi untuk bantu dana besar atau apa? Jadi untuk petasan yang kami temukan yang masih sisa itu satu berukuran panjang atau tinggi sekitar 2 cm atau diameter 5 cm. Kalau berarti di Polres Pekalongan kejadian ini sudah 2 kali enggak? Jadi untuk kejadian memang sudah 2 kali ini. Yang pertama itu pas malam Lebaran, kemudian yang kedua pada hari ini. Barang bukti yang tadi berhasil diamankan apa jenis? Kemudian untuk sisa yang kami amankan di tempat kejadian perkara itu ada satu petasan yang sudah terisi obat, kemudian 17 selongsong yang masih kosong berbagai macam. Diameternya berapa sih kan diameter selongsong itu? Untuk diameter selongsong 5 cm, tinggi 22 cm. Kalau kondisi korban sendiri mungkin seberapa parah intinya? Untuk korban dua orang ini cukup serius. Sampai dengan saat ini yang bersangkutan belum sadar. Menurutnya pada peristiwa ledakan petasan ini korban 14 tahun yakni Muhammad Syafiq Al-Izi dinyatakan meninggal dunia pada Senin kemarin. Setelah malam sebelumnya mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bendan, Kota Pekalongan. Sedangkan korban lainnya masih menjalani perawatan intensif. Sementara itu disampaikan saksi mata Saiful, dentuman petasan terdengar hingga radius ratusan meter dan sempat membuat sejumlah rumah bergetar. Warga yang terkejut langsung berhamburan menuju sumber suara. Kejadian jam 2 siang, perkiraan. Jadi awal kejadian itu saya di rumah kedengaran suara ledakan. Jadi langsung saya ke TKP dan melihat ada 3 korban yang tergeletak. 2 diantaranya luka parah, yang satu luka ringan. Yang luka parah itu tangannya putus semua, yang sebelah kiri. Dua-duanya putus sebelah kiri. Dan perkiraan umur ya sekitar 17 tahun ke bawah. Warga sini sendiri? Warga sini semua, warga Kuripan Kidul. Terus dievakuasi? Sudah dievakuasi ke rumah sakit. Apa yang dilakukan anak-anak tadi Pak di kebun, Pak? Ya menurut informasi ya lagi buat petasan. Terus meledak. Oh, baru bikin? Baru bikin. Baru bikin meledak. Ukuran berapa itu? Ukurannya ya kisaran 40 cm lah tingginya. Seberapa keras suaranya Pak? Ya keras banget Pak. 200 meter itu terdengar. Rumah jenengan tembok sampai bergerak, tembok saya bergetar itu Pak. Jaraknya dari lokasi? Rumah saya dari lokasi 200 meter. Rumah saya ya bergerak itu Pak. Terus yang manggil? Peristiwa ini menambah daftar panjang kasus ledakan petasan khususnya menjelang momen Hari Raya.
Selain menimbulkan korban, kejadian ini juga menyisakan trauma bagi warga sekitar. Polisi menghimbau masyarakat untuk tidak membuat, menyimpan, maupun menyalakan petasan berdaya ledak tinggi karena berbahaya dan melanggar hukum. Tim Liputan Suara Merdeka Network.